Shalom suara sahabat Kroce dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali bersama-sama untuk membahas satu bagian kebenaran firman Tuhan dengan tema melakukan kehendak Bapa di sorga. Bapak Ibu dan Saudara, ini tantangan luar biasa buat kita. Tapi sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama, diiringi oleh lagu Yesus, aku cinta padamu, Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu, engkaulah jaminan hidupku. Katakan Yesus, Yesus, oh Yesus, aku cinta padamu, Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu, engkaulah jaminan hidupku, kaulah jaminan, engkaulah jaminan hidupku. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah saat ini, Tuhan, kami ucap syukur kami bisa sama-sama kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami dan kuasai kami dengan kuasa daripada Tuhan. Nambah-Mu pakai lidah dan mulut pengertian, hikmat, marifat daripada Tuhan. Dan biarlah kiranya semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Elohim Besem Hamasiah. Kembali kita dalam satu pemahaman kebenaran firman Tuhan, di mana kita akan membahas tentang satu topik seperti yang saya janjikan tadi, dengan tema melakukan kehendak Bapa di sorga. Sebuah challenge yang luar biasa. Dan kita hari ini akan mengangkatnya dari Matius pasal yang ke-12 ayat 46 sampai ayat yang ke-50, yang bercerita tentang bagaimana Tuhan Yesus sedang mengajar di satu tempat, Bapak Ibu dan Saudara. Dan ketika dia sedang mengajar, ada satu orang yang kemudian memberikan informasi kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus, di sini ada ibumu dan saudara-saudaramu yang hendak menemui engkau. Lalu Bapak Ibu dan Saudara, ada hal yang kontroversial yang sepintas ketika kita membacanya, ini kok begini ya? Kemudian respon Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, atau apa respon Tuhan Yesus? Yesus mengatakan bahwa yang menjadi saudaraku, yang menjadi ibuku, keluargaku adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita baca teks ayat 46 sampai 50 dari Matius pasal 12, kita mungkin akan berpikir bahwa wah, Tuhan Yesus ini durhaka ini. Ini seperti maling kundang, Bapak Ibu dan Saudara. Tapi saya mau katakan kepada kita semua bahwa ini bukan seperti yang kita duga atau kemudian seperti yang kita pikirkan. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, untuk kita bisa memahami bagian firman Tuhan ini, maka saya ingin mengajak kita untuk melihat bahwa kitab Matius ini dibangun atau tulis oleh Matius, Bapak Ibu dan Saudara, tentunya dengan tuntunan Roh Kudus. Ini ingin memperlihatkan bagaimana keyahudian Tuhan Yesus. Karena itu temanya, Bapak Ibu dan Saudara, benar-benar menunjukkan bagaimana kemahakuasaan Tuhan Allah yang luar biasa dalam diri pribadi Yesus Kristus. Karena jangan lupa bahwa Yesus Kristus itu adalah manusia 100% dan terutama dia juga Tuhan 100%. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, ketika Yesus ditanya, siapakah saudaramu, siapakah ibumu? Dan dia menjawabnya bahwa yang menjadi bapa dan yang menjadi ibu dan saudara-saudaraku adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Itu dalam konteks Tuhan Yesus sedang mengajar tentang kerajaan Allah, mengajar tentang kebenaran, membagikan tentang Injil, tentang keselamatan. Sehingga dia menjawabnya dalam konteks, Bapak Ibu dan Saudara, dia sebagai pribadi, sebagai Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi Tuhan Yesus juga tidak mengindahkan, tidak melupakan, dan tidak kemudian mengusir juga. Bapak Ibu dan Saudara, justru Bapak Ibu dan Saudara, Yesus ingin memberikan pemisahan yang jelas. Bagaimana kita mensikapi pribadi kita ketika kita diperhadapkan dengan tugas dan tanggung jawab pelayanan yang luar biasa. Bagaimana kita bisa membagi pikiran, perasaan, tindakan, apapun itu tentang keluarga dan juga pelayanan.
Karena Bapak Ibu dan Saudara, banyak orang terjebak dalam hal-hal seperti ini. Ketika mereka melakukan pelayanan begitu rupa, mereka melupakan keluarga. Tetapi ada juga yang kemudian melayani tapi keluarganya diutamakan sehingga pelayanannya jadi terbengkalai Bapak Ibu dan Saudara. Seringkali nepotismenya begitu kuat. Nah, hari ini kita mau membahasnya itu supaya kita tidak terjebak dengan tema melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, melakukan kehendak Bapa di surga itu seperti apa cirinya Bapak Ibu dan Saudara? Kita akan melihat ada 3 ciri yang begitu penting sekali bahwa orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Yang pertama dalam ayat 46, ketika Tuhan Yesus sedang mengajar, Bapak Ibu dan Saudara bercerita, teknik yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia mengajar adalah storytelling. Dia bercerita Bapak Ibu dan Saudara, biasanya memberikan perumpamaan, mengambil ilustrasi dari perumpamaan atau gambaran dari sekitarnya, apa adanya ada di sekitar dia Bapak Ibu dan Saudara, atau peristiwa. Dan Bapak Ibu dan Saudara, di situ ada orang-orang atau murid-murid atau juga pengikut Tuhan Yesus yang kemudian mendengarkan pengajaran, mendengarkan kemudian apa yang Tuhan maksud, apa yang Tuhan beritakan Bapak Ibu dan Saudara. Sehingga saya mengambil satu kesimpulan bahwa hal yang pertama yang dilakukan, yang menjadi ciri orang yang melakukan kehendak Bapa di surga, pertama adalah dia harus rela dan siap menjadi seorang pendengar akan pengajaran Yesus Kristus. Haleluya. Saya ulang lagi bahwa orang yang melakukan kehendak Bapa di surga harus memiliki kesiapan diri, kerelaan untuk mendengar akan pengajaran Tuhan Yesus. Bapak Ibu dan Saudara, firman Tuhan katakan, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga, dia harus siap mendengar setiap pengajaran, apakah itu perintah, apakah itu larangan, apakah itu yang harus dihindari Bapak Ibu dan Saudara, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipatuhi Bapak Ibu dan Saudara. Dan saya mau katakan kepada kita semua, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang memiliki iman Bapak Ibu dan Saudara. Karena orang yang mendengar Bapak Ibu dan Saudara akan terus ditambahkan, dilimpahkan akan imannya. Setiap kali mendengar maka ada satu input, ada satu masukan yang kemudian bisa menguatkan, meneguhkan imannya, bahkan bisa melihat kasih kemurahan Tuhan yang luar biasa di dalamnya. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, saya mau katakan kepada kita semua bahwa pada hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita dalam ayat 46, ketika dia sedang mengajar Bapak Ibu dan Saudara, harus ada orang yang siap kemudian mendengar setiap pengajaran. Dan ada orang-orang yang siap mendengar Bapak Ibu. Mereka benar-benar konsentrasi, mereka menelah sedikit demi sedikit, apa maksudnya kebenaran firman Tuhan. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, challenge-nya, tantangannya adalah ketika itu ada saja orang yang kemudian Bapak Ibu dan Saudara kemudian tidak punya kesiapan, tidak punya kerelaan untuk mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Begitu pula dalam persekutuan, dalam komunitas, dalam gereja Bapak Ibu dan Saudara, seringkali kita juga menemukan hal yang sama. Atau mungkin kita juga yang melakukannya ketika ada pengajaran, ketika ada khotbah, ketika ada pendalaman Alkitab Bapak Ibu dan Saudara, atau ada sharing. Seringkali kita kemudian tidak mau mendengar. Kita hadir secara fisik di gereja, tapi pikiran kita, perasaan kita, hayalan kita, imajinasi kita itu ada di tempat lain. Nah, hari ini saya mau katakan kepada kita semua, kita diingatkan sama-sama, Bapak Ibu dan Saudara, suara sahabat Croce dimanapun Anda berada, bahwa melakukan kehendak Bapa di surga, langkah awalnya, ciri utamanya yang pertama adalah dia harus belajar mendengar dan siap mendapatkan setiap pengajaran. Bahkan saya mau katakan, orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga adalah orang-orang yang memiliki kehausan, kerinduan yang dalam untuk mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Karena kehausan kebenaran firman Tuhan akan membuat kita kemudian dipuaskan. Kita akan diberikan kedamaian, ketenangan, sukacita, damai sejahtera. Sekalipun masalah ada di depan kita, sekalipun kita berada dalam sebuah lubang masalah Bapak Ibu dan Saudara, tapi ingat, ketika firman Tuhan ada dalam diri kita, kemudian kita juga kemudian selalu berada dalam pengajaran, maka saya mengatakan kepada kita semua, firman itu berkuasa, akan memberikan kemampuan, akan memberikan kekuatan Bapak Ibu dan Saudara, peneguhan, bahkan Tuhan akan memberikan jalan keluar yang luar biasa yang tidak pernah kita lihat dan kita tidak pernah dengar, bahkan yang kita tidak pernah reka Bapak Ibu dan Saudara. Saya mau katakan kepada kita semua, rahasianya yang pertama, kita harus menjadi seorang pendengar yang baik, punya kerinduan yang dalam akan pengajaran kasih Kristus. Bapak Ibu dan Saudara, hal yang luar biasa.
orang-orang yang memiliki kerelaan untuk mendengar, ada orang-orang yang memiliki kesiapan hati untuk diajar Bapak Ibu dan Saudara, untuk kemudian dididik, untuk kemudian memiliki juga kerendahan hati di hadapan Tuhan, untuk kemudian juga diubah karakternya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, bisa kita melihat dan menilai bahwa seringkali banyak orang hidup di dalam gereja, tinggal di dalam gereja, tetapi mereka tidak siap diubahkan. Mereka tidak siap kemudian dididik, tidak siap kemudian dikupas. Bapak Ibu, tidak siap kemudian dipreteli istilahnya ya, dari dosa-dosanya, karakternya yang lama. Karena apa? Ada kesombongan, ada keangkuhan, ada ego yang terlalu tinggi Bapak Ibu dan Saudara. Dan itu yang kemudian menghambat pertumbuhan rohaninya. Kenapa? Karena asupan rohani dan imunitas rohani itu dia tidak miliki. Kenapa tidak miliki? Sekalipun dia KTP-nya Kristen, sekalipun dia keturunan orang Kristen, kenapa asupan rohani yang masuk dalam dirinya itu tidak ada Bapak Ibu dan Saudara? Sehingga imunitas dia ketika ada masalah, ketika dia diserang oleh virus-virus kehidupan yang begitu luar biasa, begitu beraneka ragam, kemudian dia jatuh, dia goyah, rontok Bapak Ibu dan Saudara imannya, sehingga apa yang terjadi? Dia jual Tuhan Yesus, dia jual imannya, dia tukar dengan hal-hal yang sebenarnya bersifat sementara. Bapak Ibu dan Saudara dimanapun Anda berada, saya mengingatkan kepada kita semua, menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga, dia harus siap mendengar dan siap diajar. Haleluya, dalam pengajaran kasih Kristus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Bapak Ibu dan Saudara, ini yang menarik, bahwa kalau kita baca ayat 47 sampai ayat 48, di situ ada satu, sudah sebenarnya dimulai dari ayat 46. Di situ ada satu orang yang kemudian kehilangan konsentrasi Bapak Ibu dan Saudara ketika Tuhan Yesus sedang mengajar. Mengapa demikian? Saya katakan begitu karena Bapak Ibu dan Saudara, jangan lupa bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan dia punya kuasa, dia punya kemampuan. Tidak dikasih tahu saja, Tuhan Yesus tahu Bapak Ibu, dia Maha tahu. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, saya melihat ada satu orang yang tidak disebutkan namanya dalam teks tersebut, bahwa dia memberitahukan, Tuhan Yesus, di sini ada ibumu, di sini ada saudaramu yang hendak ingin menemui engkau. Seakan-akan orang ini ingin memberikan bantuan. Wah, menjadi seorang pahlawan di tengah siang bolong Bapak Ibu dan Saudara. Tapi jangan lupa, dia lupa bahwa yang dia maksud ya, Tuhan Yesus yang ingin dia tolong itu adalah Tuhan Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan tidak perlu ditolong karena dia Maha Kuasa, dia bisa melakukan apa saja. Dia tahu kok. Dia tahu kalau ibunya ada di situ, dia tahu kalau ada saudaranya di situ. Bahkan dia tidak perlu pakai kuasa dia sebagai Tuhan. Secara manusiawi, kita Bapak Ibu dan Saudara itu punya ikatan batin dengan saudara, dengan orang tua. Bapak Ibu dan Saudara, saya pernah punya teman kembar Bapak Ibu dan Saudara, dan orang kembar itu saling tahu. Biasanya kalau satunya sakit, ikut sakit satunya, satunya marah, biasanya ikut marah Bapak Ibu dan Saudara. Dan ikatan batin itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, orang ini kehilangan fokus dan tidak konsisten mendengar firman Tuhan. Jadi poin yang kedua, orang yang melakukan kehendak Bapa di surga, dia harus fokus dan konsisten pada Tuhan saja. Nggak usah bantu Tuhan, tapi lakukanlah apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, seperti kehendak Bapa di surga. Apa itu? Mendengar firman Tuhan, melakukannya, menelahnya, mempelajari supaya makin paham, makin mengerti. Jadi yang kedua Bapak Ibu dan Saudara, orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga, dia harus siap kemudian fokus dan konsisten pada Tuhan saja. Tidak usah terbawa suasana. Tidak usah kemudian Bapak Ibu dan Saudara kita seakan-akan membantu, berjasa sama Tuhan. Yang perlu kita lakukan, mengerjakan tugasnya, mengerjakan kehendaknya, mengerjakan apa yang dia mau dalam hidup kita. Mengubah karakter kita, mengubah persepsi kita yang salah, mengubah konsep kita yang salah tentang kebenaran firman Tuhan, tentang siapa Tuhan Yesus, tentang kuasanya. Kita mau belajar, berada di bawah otoritas Tuhan, di bawah skopnya Tuhan Bapak Ibu dan Saudara. Dan saya mau katakan, orang-orang yang tidak fokus dan yang kemudian inkonsisten dalam hidupnya terhadap Tuhan, hidupnya kemudian akan mulai mencampur adukan pengajaran firman Tuhan dengan pengajaran-pengajaran yang lain. Dan ini berbahaya sekali. Mengapa? Karena akan membuat dia menduakan Tuhan dalam hidupnya. Menjadi kemudian mengkultuskan atau kemudian melakukan hal-hal yang inkonsisten dalam imannya kepada Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan tidak berkenan. Dan apa yang terjadi? Dia tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Yang dia lakukan adalah melakukan sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki.
Hari ini Bapak Ibu dan Saudara, kita diingatkan dalam 4 ayat 47-48. Orang tersebut, dia bukan melakukan kehendak Bapa di surga, tapi dia kemudian meremehkan kuasa Tuhan. Itu yang mengajar adalah Tuhan. Ada yang berkuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Dia pribadi, dia logos yang Tuhan izinkan kemudian hadir di dalam dunia ini. Saya mau katakan kepada kita semua, ini perlu kita ingat secara baik-baik Bapak Ibu dan Saudara, bahwa tugas kita sebagai pengikut Tuhan melakukan fokus dan konsisten mengikut Tuhan. Apapun masalahnya, tetap kita ingat Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, saya mau katakan kepada kita semua bahwa fokus dan konsisten itu penting, mengarah kepada ketekunan, kesetiaan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita benar-benar taat dalam kehidupan kita pribadi kepada Tuhan. Bagaimana benar-benar kita memberikan hati pikiran kita untuk Tuhan. Sekalipun kita punya tugas tanggung jawab, pekerjaan, jabatan, usaha, toko, segala macam Bapak Ibu dan Saudara. Tapi jangan lupa di balik itu semua di atas semuanya itu, tetap fokus pada Tuhan. Ada masalah, tidak ada masalah, tetap ingat Tuhan. Berikan waktumu untuk Tuhan. Baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Pujian, penyembahan. Berikan waktu untuk doa dan puasa. Berikan waktu untuk beribadah. Sisipkan waktu juga untuk bersaksi. Menceritakan kasih Tuhan sambil kita merubah karakter kita yang tidak baik. Supaya kita makin fokus, makin konsisten mengikut Tuhan. Hari ini Bapak Ibu dan Saudara, saya mau katakan kepada kita semua, begitu banyak orang-orang atau pengikut Tuhan yang kemudian kehilangan fokus dan konsistennya karena mereka seakan-akan sudah merasa berjasa. Oh, saya ini anak majelis loh, saya ini anak pendeta loh, saya ini dari keluarga Kristen loh, 7 turunan Bapak Ibu dan Saudara, saya sudah terkenal benar dulu membangun gereja. No, bukan itu. Sekalipun itu penting Bapak Ibu dan Saudara, tetapi jangan lupa bahwa di balik itu semua kita punya tanggung jawab untuk fokus dan konsisten mengikut Tuhan. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk hidup menikmati kasih karunia Tuhan. Kita perlu untuk fokus dan konsisten, karena dengan cara itu mencirikan kita melakukan kehendak Bapa di sorga. Kalau Tuhan izinkan kita konsisten melayani, fokus melayanilah Bapak Ibu dan Saudara. Jangan kemudian melayani lalu kemudian hilang begitu saja, balik lagi ketika ada masalah. Begitu banyak ya penduduk atau warga di dalam persekutuan, komunitas atau gereja, ada masalah, dia hadir begitu rupa Bapak Ibu dan Saudara, menyenangkan hati pendeta, menyenangkan hati setiap yang melihatnya. Tapi ketika sudah dapat berkatnya, dia hilang, lenyap begitu saja. Artinya dia tidak fokus, tidak konsisten. Kalau ada perlunya saja. Tapi saya mau katakan, setiap perbuatan kita ada konsekuensinya di hadapan Tuhan. Nah, hari ini saya mau katakan kepada kita semua, suara sahabat Kurci dimanapun Anda berada, mari kita sama-sama memperbaiki konsistensi kita, fokus kita, supaya kita kemudian makin layak berkenan di hadapan Tuhan sebagai pribadi-pribadi yang bersedia melakukan kehendak Bapa di sorga. Itu yang kedua Bapak Ibu dan Saudara. Yang ketiga, ini ada 3. Yang menarik adalah pada poin yang ketiga ini, Tuhan Yesus ketika diperhadapkan dengan pertanyaan, siapakah ibumu, siapakah saudaramu? Yesus mengatakan, menunjuk kepada murid-muridnya Bapak Ibu dan Saudara. Lalu kemudian dia mengatakan, saudaraku, ibuku, keluargaku, familiku adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Menunjuk murid-murid, menunjuk orang-orang, saudara-saudara, ibu, itu menunjuk sebuah fellowship Bapak Ibu dan Saudara. Dalam teksnya yang lain dikatakan bahwa Tuhan Yesus sedang menunjuk kepada satu persekutuan, satu fellowship, satu komunitas, di mana Bapak Ibu dan Saudara, orang-orang tersebut, orang-orang yang sudah siap, yang rela untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Karena mereka mulai dari kesiapan untuk mendengar, kesiapan untuk fokus dan konsisten. Dan yang ketiga, mereka siap juga berada dalam sebuah persekutuan. Karena di dalam persekutuan itulah mereka bisa bertumbuh, berakar, dan berbuah Bapak Ibu dan Saudara. Disitulah mereka kemudian diperbaiki karakternya, diubahkan, hari lepas hari diberikan pencerahan, di hari lepas hari diberikan penguatan, nasihat, teguran, keras, lembut, segala macam Bapak Ibu dan Saudara, informasi, pengetahuan akan kasih Kristus, pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini saya mau katakan kepada kita semua, suara sahabat Kurci dimanapun Anda berada, kita juga memerlukan persekutuan Bapak Ibu dan Saudara. Murid-murid di dalamnya ada.
saudara-saudaranya ada, ibunya ada, semua hadir. Dalam apa? Dalam sebuah persekutuan. Jadi orang-orang yang siap melakukan kehendak Bapa di surga, dia adalah pribadi yang siap dimasukkan dalam sebuah komunitas, dimasukkan dalam sebuah persekutuan, dalam circle yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Seringkali saya berpikir seperti ini. Ada orang yang mengatakan bahwa yang terpenting saya tidak mengganggu orang lain. Saya menjadi orang Kristen, KTP saya Kristen, kemudian saya tidak kemudian merugikan orang lain. Yes. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, baca Alkitab saja tidak. Ibadah saja tidak. Bersekutu saja tidak. Berdoa saja tidak. Fellowship saja tidak. Lalu saya bertanya, apa yang kamu akan bagikan kepada orang lain? Apa yang kau akan saksikan? Ciri kasih Kristus itu apa yang engkau akan bagikan? Kalau kau ingin menjadi saksi, kau ingin kemudian menyenangkan hati Tuhan, tidak mengganggu orang lain, lalu apa prinsip Alkitab? Kalau baca Alkitab saja tidak. Seringkali kita mengkamuflase diri, menutup diri, membungkus diri dengan hal-hal yang seakan-akan baik, yang seakan-akan normatif, yang seakan-akan benar Bapak Ibu dan Saudara. Tapi di balik itu semua kita hanya bersembunyi di balik itu untuk menutupi kegagalan kita berkomunikasi, bersekutu dengan Tuhan. Saya mau katakan kepada kita semua, suara sahabat Koci dimanapun Anda berada, jemaat Tuhan, persekutuan, gereja, komunitas, atau apapun bentuknya. Kalau engkau benar-benar menjadi pengikut Tuhan, engkau harus setia dalam gerejamu, engkau harus setia di dalam persekutuanmu, engkau harus setia dalam komunitasmu, dalam tempatmu, dalam som, dalam kom, dalam apapun bentuknya. Dengan engkau setia, maka engkau sedang melakukan kehendak Bapa di surga. Mengapa? Di dalamnya engkau akan mendapatkan kebenaran-kebenaran yang luar biasa. Kasih Kristus, pengenalan akan Dia, pengenalan akan pribadinya, kasihnya, rencananya, segala sesuatunya yang menyangkut akan hidup kita, Bapak Ibu dan Saudara. Jadi suara sahabat Koci dimanapun Anda berada, hari ini saya mengingatkan kita semua, mari kita sama-sama untuk belajar bagian kebenaran firman Tuhan, bahwa orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga harus siap kemudian juga dimuridkan, harus siap kemudian diajar, harus ikut PA, KTB, Bapak Ibu dan Saudara, atau SOM, atau apapun bentuknya, supaya di dalam itu mereka bisa belajar. Apa yang mau disaksikan kalau tidak pernah belajar? Sama seperti seorang anak sekolah, Bapak Ibu dan Saudara. Dia kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6. Kemudian ujian. Kalau dia tidak pernah belajar apa yang mau dijawab, apa yang akan dijawab di pertanyaan itu. Di lembaran itu pasti dia akan bingung. Akan very confused. Bapak Ibu Saudara, saya mengatakan kepada kita harus belajar supaya kita bisa naik kelas. Kita harus belajar supaya iman kita makin naik, makin bertumbuh, makin bertambah. Karena makin kita paham kebenaran firman Tuhan, kita akan makin takut akan Tuhan segala luar biasa, dan merasakan kasih kemurahan Tuhan. Suara sahabat Koci dimanapun Anda berada, saya ingatkan kita kembali, orang yang melakukan kehendak Bapa di surga, ciri-cirinya, dia pertama harus punya keinginan mendengar dan mau punya kerinduan yang kuat akan pengajaran kasih Kristus. Yang kedua, dia harus fokus dan konsisten mengikut Tuhan. Dan yang ketiga, dia juga harus siap masuk dalam persekutuan. Karena orang-orang yang berada dalam circle persekutuan, gereja, komunitas, atau apapun bentuknya, dia akan dikuatkan, diteguhkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, orang-orang yang mulai meninggalkan circle persekutuan, ibadah, atau apapun, Bapak, Ibu, dan Saudara, biasanya mereka akan kehilangan jati dirinya, identitasnya, sehingga apa yang terjadi? Mereka akan menjual imannya, menjual Yesus dalam hidupnya. Bahkan mereka akan kemudian disebut dengan tanda kutip orang-orang yang kemudian berbalik, Bapak, Ibu, dan Saudara, murtad dalam kehidupan mereka, sehingga mereka kehilangan Yesus dalam hidupnya, sehingga mereka juga kehilangan damai sejahtera. Mungkin secara jasmani mereka bisa kaya, mungkin secara jasmani mereka punya pangkat, tapi itu tidak akan membawa damai sejahtera. Saya jamin 100%. Karena di dalam Tuhan, hanya di dalam Tuhan Yesus saja ada damai sejahtera, ada kecukupan, ada kelimpahan, ada kemurahan Tuhan yang luar biasa. Suara sahabat Koci, itu pesan Tuhan melalui Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-46 sampai 50. Biarlah kiranya membawa kita makin kuat, makin teguh dalam tangan pengasihan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih Tuhan, kami bisa belajar tentang bagaimana melakukan kehendak Bapa di surga. Ingatkan kami, teguhkan kami, Roh-Mu yang kudus menerjemahkan dalam hati pikiran kami. Biar kiranya firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan kami makin diubahkan, makin seperti dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami serahkan firman Tuhan ini dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara, suara sahabat coach dimanapun Anda berada, atau siapapun teman saudara seiman dimanapun Anda berada. Bantu like, subscribe channel ini supaya bisa membantu akan pekerjaan pelayanan Tuhan di suara sahabat coach, menjangkau banyak anak muda, menjangkau banyak jiwa, orang-orang yang belum mengenal akan kasih Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.